Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di dalam Al-Quran, hari kiamat dengan redaksi Yaumul Qiyamah, Yaumal Qiyamah, Yaumil Qiyamah 70 kali. Dalam Al-Quran ada surat yang bernama surat Al-Qiyamah, berisi 40 ayat, 199 kalimat. Hurufnya 352 huruf. Di antara kandungan surat Al-Qiyamah dalam Al-Quran, kata hari kiamat dengan redaksi Yaumil Qiyamah dan Yaumul Qiyamah 2 kali. Sedangkan manusia di dalam surat Al-Qiyamah dengan redaksi insan terdapat 6 kali. Di antaranya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia menduga sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mampu mengumpulkan tulang-tulangnya yang berserakan. Aku kumpulkan lagi, aku wujudkan, aku kembalikan menjadi manusia seperti sedia kala. Aku Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melakukan itu. Yang kedua, di dalam surat Al-Qiyamah menyebut kata insan sebanyak 6 kali, di antaranya ayahsabul insanu ayyutraka sudan. Apakah manusia menduga kalau dia di dunianya melakukan apa saja, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, ayyutraka sudan, dibiarkan begitu saja, diabaikan tanpa ada tanggung jawab mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat? Tidaklah demikian. Di dalam ayat ini, di surat Al-Qiyamah, manusia, insan disebut. Yang kedua tentang jangan manusia itu punya anggapan
allati lam takun fil aslaf. Duhurul amrad allati lam takun fil aslaf. Munculnya, tampaknya berbagai macam penyakit yang tidak dijumpai pada zaman-zaman dahulu. Intisyarul adid, menyebarnya sejumlah minal amradil wabaiyah, dari penyakit-penyakit wabak, ala ghairi sabiqi ahdiha, yang tidak pernah didahului masa sebelumnya. Masa sebelumnya dari penyakit-penyakit itu tidak pernah ada fil umami, umat-umat, wasyu'ub, dan bangsa-bangsa. Waqad barazat hadhihi dhahirah, sungguh bermunculan, inilah fakta dan fenomena. Singkatnya, fadhaharatil amrad al-wabaiyah al-khatirah, maka tampaklah bermunculan penyakit-penyakit wabak yang berbahaya. Kal aiz, wa influenza at-tuyur wal khanasir, yaitu influenza burung dan babi. Wa hummal kuruna, dan demam corona. Sudah disebut oleh Abu Bakar Al-Adni dalam kitabnya Al-Usus wal Muntalaqat. Hummal kuruna, yaitu demam corona, termasuk tanda kiamat. Kemudian di bawahnya lagi, walaysa biba'idin an takuna hadhil amrad musanna'ah, tidaklah jauh penyakit-penyakit ini termasuk hummal kuruna wa ghairiha, dan selain itu minal amradil musta'siyah, dari penyakit-penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Tidaklah jauh antakuna hadhil amrad musanna'ah, buatan, bita'ammudin, dengan sengaja, biaidi anasir syarri, oleh tangan-tangannya unsur
selama iblis masih hidup di dunia ini, maka akan terjadi rangkaian macam azab. Yang azab itu disebabkan oleh dosa manusia pengaruh iblis. Yang azab itu diakibatkan oleh perbuatan manusia, fahisyah, perbuatan zina, perbuatan keji, akibat pengaruh dari iblis dan hawa nafsu manusia. Atau tragedi-tragedi ini buatan manusia juga pengaruh iblis. Karena dalam hati manusia itu, dalam jiwa manusia itu telah terkontaminasi oleh iblisisme. Maka kita bertanya, kapan iblis selesai menggoda manusia? Kapan iblis selesai mendoktrin manusia? Kapan iblis selesai infiltrasi dalam jiwa manusia? Iblis dalam Al-Quran disebut sampai 11 kali. Jadi ini pengaruh iblis. Kapan iblis matinya? Ini kita tunggu kapan matinya iblis. Ternyata kematian iblis ini juga beriringan dengan tanda kiamat yang besar. Dijelaskan oleh Abu Bakar Al-Adni. Abu Bakar Al-Adni dalam kitabnya Al-Usus wal Muntalaqat halaman 403 menukil dari hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat karya Imam Tabarani jilid 1 nomor hadis 94. Riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tala'atis syamsu min maghribiha," apabila telah terjadi matahari terbit dari barat, yakhirru iblisu sajidan, maka iblis akan terjatuh tersungkur bersujud. Yunadi, iblis memanggil kepada Allah, Ilahi, ya Allah, Tuhan kami, murni an asjuda liman syi'ta, perintahkan kepada kami, harus kepada siapa kami bersujud. Kemudian iblis tidak
binatang itu mendatangi iblis, fatal timhu, kemudian menampar iblis. Diartikan oleh Abu Bakar Al-Adni, kemudian iblis tewas. Jadi iblis tewas itu setelah matahari terbit dari barat. Sekarang matahari masih terbit dari timur. Masih ada iblis dan masih menggoda manusia dan masih penetrasi kepada manusia dan masih berpengaruh pada diri manusia. Maka masih ada kejahatan, masih ada fahisyah, masih ada perzinaan, masih ada perbuatan keji. Dan akhirnya turunlah azab-azab Allah yang bertubi-tubi dan memberikan tambahan, bertambahlah rangkaian silsilah, berantai-rantainya tanda kiamat. Astagfirullahaladzim. Matahari terbit dari barat. Memang perlu kami jelaskan di sini. Di surat Al-Qiyamah dijelaskan wajumi asyamsu wal qamar, dan dikumpulkan matahari dan bulan. Arti dikumpulkan matahari dan bulan diartikan oleh berbagai ahli tafsir kontemporer. Dari berbagai ahli dan berbagai spesifik tafsir Al-Quran yang kontemporer. Misalnya di antaranya ada tafsir At-Takhrir wa Tanwir, karya ulama Tunisia Ibnu Ashur, di juz 29 halaman 345. Arti dikumpulkan matahari dan bulan adalah iltisaqul qamari bisyamsi, berpadunya matahari dan bulan, fatal tahimuhu syamsu, maka bulan akan ditelan matahari. Ini nanti peristiwa menjelang kiamat. Li'annal qamara munfasilun minal ardi, karena bulan berpisah dari bumi. Artinya berpisah dari gravitasi bumi. Allati hiya minal ajram ad-dairah haula syamsi, bumi yang termasuk benda yang mengelilingi matahari. Menurut tafsir ini, menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir
di dalam tafsir Al-Munir juz 29 halaman 258. Artinya jama'allahu bainahuma fi zahabi daw'ihima. Allah mengumpulkan antara matahari dan bulan, kedua-duanya kehilangan cahaya. Fala daw'a lisyamsi, maka tidak ada cahaya bagi matahari. Kama la daw'a lil qamar, seperti tidak ada cahaya bagi bulan. Ba'da khusufihi, setelah bulan itu gerhana. Karena ada ayat wa khosafal qamar, bulan terjadi gerhana. Ini tafsirnya, artinya matahari dan bulan berkumpul artinya sama-sama tidak bercahaya, tidak ada penerangan, tidak ada cahaya, tidak ada sinar. Ini tafsirnya Munir, tafsir Munir karya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili, At-Tafsirul Munir fil Aqidah wal Syari'ah wal Manhaj. Yang ketiga ada tafsir lagi, tafsirnya Ahmad Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi juz 29 halaman 148. Wa tala'a minal maghribi, kedua-duanya matahari dan bulan ini terbit dari barat nanti. Wa tala'a minal maghribi, kedua-duanya terbit dari barat. Aswadaini, hitam semua. Mukawwaraini, digulung semua. Mudlimaini, gelap semua. Wa tala'a, dan dua-duanya terbit minal maghribi, dari barat. Aswadaini, dua-duanya hitam. Mukawwaraini, dua-duanya digulung. Mudlimaini, dua-duanya gelap. Nanti kalau dunia sudah mendekati hari kiamat, atas izin